Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua ibu-ibu? Baiklah, kita nih hari ini agak cepet-cepet dikit. Kita sekarang masuk ke materi yang kedua tentang ASI inklusif dan pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu. Kalau di indikator yang telah Dr. Dani sampaikan tadi, ASI inklusif dan pemantauan balita di Posyandu kira-kira di indikator keberapa? Ya benar Bu, yang keempat dan kelima. Baik, ini mungkin kita nggak usah kenalan lagi ya Bu, ibu-ibu masih ingat dengan saya? Masih, alhamdulillah. Nama saya Ma ya Bu, ya dari Aceh. Kita lanjut aja. Oh ya, tapi ini buru-buru juga sih. Ibu-ibu kenal dengan yel-yel ini ya? Kalau saya bilang ASI? Susu formula? Nggak tahu ASI? ASI? Susu formula? Nggak tahu ASI? Susu formula? Ada yang bilang yes. Ayo ibu-ibu, ini direkam loh. Ada yang yes tadi. Oke. Nanti mungkin akan kita ini ya kita untuk di masalah Asia. Nah, ini kita lihat lagi peran lintas sektor dalam keluarga sehat. Jadi ini maksudnya lintas sektor, bukan hanya satu sektor yang menangani program keluarga sehat ini. Nah, kita lihat di sini ternyata peran ibu-ibu juga ada di sini. Ini yang pertama, bayi mendapat ASI inklusif. Ini tugas ibu-ibu selaku kader adalah mempromosikan tentang ASI inklusif. Bagaimana Bu selama ini, apakah kegiatan ini sudah ibu-ibu lakukan? Sudah ya. Nah, ternyata peran yang kedua di indikator yang kelima di sini juga ada peran ibu-ibu, yaitu promosi oleh kader tentang pemantauan pertumbuhan balita. Ini juga tentu sudah ibu-ibu lakukan ya. Selanjutnya, untuk sebelum kita maju melangkah lebih jauh, ada baiknya kita menyamakan persepsi ya. Seperti orang dalam berhubungan itu harus ada satu kata dulu ya Bu. Oke, saya mau nanya nih, di menurut ibu-ibu ASI inklusif itu apa ya? Ibu yang mana yang mau jawab? Boleh bantu Mbak Sela? Ya, saya yakin ibu-ibu pasti udah benar deh jawabannya, tapi ini ingin memastikan lagi gitu sebelum kita melangkah lebih jauh. ASI eksklusif itu ASI yang diberikan sejak lahir sampai 6 bulan tanpa memberikan lain-lain lagi. Iya, kalau obat gimana Bu, obat? Vitamin, obat? Boleh, hanya dengan air putih. Oh iya, Ibu dari mana tadi ya? Nama tadi? Ya, saya Ibu Nini dari Depok. Oh iya, terima kasih Bu Lili. Oh iya, terima kasih Ibu Nini. Baik, kita lihat ya ibu-ibu. Nah, ternyata benar yang Ibu Nini katakan bahwa ASI inklusif atau menyusui inklusif adalah hanya memberikan ASI segera ya Bu, minimal 30 menit setelah bayi lahir sampai bayi berumur 6 bulan. Tanpa makanan, minuman, kecuali obat dan vitamin. Nah, kemudian juga kolostrumnya. Di sini ibu-ibu juga mungkin sudah sering mendengar dan pasti tahu ya kolostrum itu apa. Iya, ASI yang pertama keluar. Warnanya kira-kira sama nggak Bu? Agak kekuningan, benar. Iya, kolostrum itu adalah ASI yang pertama keluar, warnanya kuning, banyak vitamin A, protein, dan zat kekebalan yang penting bagi bayi. Jangan dibuang. Ini kalau di tempat saya, di sebagian tempat, ada pengaruh nenek-nenek ya. Katanya itu ASI yang sudah basi, jadi katanya harus dibuang. Padahal ini sangat penting bagi bayi, karena disinilah tempat ASI yang pertama yang banyak mengandung zat kekebalan tubuh yang melindungi bayi pertama sekali. Nah, ini ibu ini lagi bertanya kepada konselor ASI. Ibu ini bekerja
Dia bertanya, bagaimana ini saya kan bekerja, apakah saya tetap memberikan ASI? Terus berapa kali saya berikan? Gimana Bu kalau yang Bu bekerja? Apa kita kasih susu botol? Iya, tidak ya. Nah, jadi tetap minimal memberi ASI 8 kali sehari sesuai dengan keinginan bayi. Kemudian jika bayi tertidur lebih dari 3 jam itu perlu dibangunkan untuk disusui. Nah, ibu yang bekerja dianjurkan dengan cara memerah ASI ya. Jadi bukan dilanjutkan dengan susu botol. Nah, ini mengapa harus ASI eksklusif? Yang pertama, ASI mengandung zat gizi yang paling ideal. Jadi tidak ada zat gizi lain atau yang sesuai dengan benar-benar sesuai dengan kebutuhan bayi yang diperoleh bayi dari susu formula. Jadi hanya ASI yang kandungannya sesuai dengan bayi. Kemudian enzim pencernaan bayi itu belum sempurna. Dia baru bisa mencerna ASI. Jadi kalau ibu-ibu yang ketika bayinya itu diberi pisang atau diberi ini, itu akan mengganggu sistem pencernaan ya, karena memang sistem pencernaannya belum siap atau belum sempurna. Kemudian ginjal bayi juga masih muda, belum mampu bekerja dengan baik. Nah, ini apalagi ini ya, makanan tambahan atau yang terdapat di ini adalah zat yang berbahaya bagi bayi ya Bu. Iya, oke. Kemudian ini yang tadi ya, ASI mengandung kolostrum. Kemudian ASI terjamin nggak kebersihannya Bu? Terjamin ya, tapi ada syaratnya juga. Ibunya tetap sebelum memberikan harus cuci tangan pakai sabun. Itu baru benar terjamin ya kebersihannya. Kemudian mudah nggak diberikan ASInya? Mudah ya, praktis, nggak perlu cuci botol. Kapan diminta bayi langsung. Nah, kemudian ini zat-zat yang terkandung juga sangat lengkap, mulai dari zat besi, kalsium, dan mineral. Dan yang paling utama adalah gratis, tidak menghabiskan uang si ayah dan uang si ibu. Nah, ini keuntungan menyusui. Ini yang gabungan ya, yang sebelah kiri kita lihat ini adalah keuntungan bagi si bayi. Tentu saja yang tadi ya, ini kesimpulan yang tadi. Yang pertama tentu saja dia mengandung zat gizi yang lengkap, kemudian mudah dicerna, melindungi terhadap infeksi tadi karena zat kolostrum. Kemudian buat ibunya sendiri, menyusui itu membantu bonding dan perkembangan. Ibu-ibu sudah sering dengar bonding? Belum. Bukan rambut yang di bonding. Jadi bonding itu ini maksudnya ada ikatan kasih sayang. Jadi memang sudah ada penelitian Bu ya, beda bayi yang disusui oleh ibunya secara eksklusif dan bayi yang diberi susu botol. Itu kedepannya mulai dari karakter dan lain-lainnya itu berbeda. Nah, ini jadi maksudnya bonding. Jadi ada ikatan bonding antara bayi dan ibu. Kemudian ini juga menyusui buat si ibu bisa menunda kehamilan baru. Iya nggak Bu? Iya. Ini ada syaratnya ya, syaratnya kalau menyusuinya 6 bulan penuh, terus dilakukan pagi, siang, dan malam, terus ibunya belum dapat menstruasi. Ini bisa menjadi metode KB alami ya. Nah, kemudian juga melindungi kesehatan ibu. Nah, untuk yang keluarga, tentu saja yang tadi ya, biaya lebih rendah karena tidak harus membeli. Selanjutnya kita lihat lagi yang lebih spesifik. Kalau untuk bayi, nah ini mungkin tadi juga sudah disebutkan ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kolostrum yang tadi mengandung antibodi. Ini dapat melindungi bayi dari kuman dan alergi. Kemudian bayi yang diberi ASI 17 kali lebih besar, bayi yang diberi selain ASI 17 kali lebih besar gampang kena diare. Ini tentu saja karena mungkin faktor
cara menyiapkan susunya ya Bu, mungkin dari botolnya, dari dotnya, sehingga memang sudah diteliti bahwa 17 kali lebih besar sering terkena diare dibanding bayi yang diberi ASI eksklusif. Nah, untuk ibu yang tadi lagi ya, mengeratkan kasih sayang antara ibu dan bayi. Ini yang bonding tadi, kemudian membantu mengecilkan rahim dan mengurangi darah nifas. Ini terjadi karena ada istilah hormon hormon apa ya? Ya udah, intinya ketika ibu menyusui, rahimnya itu berkontraksi sehingga mengurangi keluarnya ini darah nifas. Kemudian mengurangi resiko mendapat kanker payudara dan ovarium. Nah, mempercepat proses pengurangan berat badan. Pemberian ASI juga menjarakkan kehamilan. Ini yang di atas tadi ya. Menjarakkan kehamilan. Sama ya kayaknya, sama Bu. Nah, ini yang saya ambil, yang permasalahan sering terjadi di lapangan ya. Ini khususnya buat ibu muda dan bayinya yang masih muda. Ini adalah kunci keberhasilan menyusui. Salah satunya ada di sini Ibu, dari pelekatan yang baik. Selama ini banyak ibu-ibu yang datang ke puskesmas atau ke petugas konselor ASI itu mengatakan bahwa bayinya tidak mau menyusui, bayinya atau alasannya sangat banyak. Dan ketika sang konselor melihat-lihat lagi, ternyata rata-rata permasalahannya adalah di pelekatan yang salah. Nah, jadi ibu-ibu mungkin nanti waktu di desa atau di tempat ibu-ibu sendiri, ketika mempromosikan ASI tadi, kan tugas ibu-ibu tadi salah satunya mempromosikan ASI eksklusif ya. Iya, nah ketika ibu-ibu ada yang mengalami kesulitan dalam menyusui, mungkin yang pertama bisa ibu lakukan atau koreksi adalah melihat pelekatan ini. Nah ini dia ada singkatannya Amubidapi. Ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, areola ibu masuk semua ke mulut bayi. Nah yang hitam ini ya, areola yang bagian hitamnya itu masuk. Nah selama ini ada yang hanya di putingnya saja. Sebenarnya menyusui bukan di putingnya saja ya kan Bu? Iya. Nah kemudian yang kedua mulutnya terbuka lebar. Yang ketiga bibir bayi mendoer. Ini dia mendoer Bu maksudnya nih. Nah, kemudian dagu bayi menempel ke payudara ibu. Yang ini ya. Kemudian pipi bayi membulat. Ini kelihatan dia tidak mengalami masalah. Dia menyusu dengan baik. Nah, kemudian masalah yang selanjutnya yang sering ibu-ibu alami adalah posisi menyusui yang tidak baik, sehingga ini menjadi awal yang menyulitkan si ibu. Ini terutama buat bayi yang masih muda ini Bu ya. Nah, ini posisi yang benarnya adalah yang seperti ini. Terletak di satu garis lurus, kemudian wajah bayi menghadap ke payudara ibu, kemudian badan bayi ditopang oleh ibu. Nah, ini posisi yang salah. Kita lihat bayinya menyusui di puting. Nah, ini menyusui di puting ini banyak yang bisa mengganggu kesehatan payudara ibu. Salah satunya putingnya jadi lecet. Nah, kalau sudah lecet nanti ibunya katanya sakit, jadi tidak akan melanjutkan menyusui. Oleh karena itu, posisi buat bayi muda adalah sangat penting. Iya Bu. Jadi nanti gimana Bu? Ya, keasikan. Ya makasih juga. Nah, ini kita lihat lagi wajah si bayi.
Wajah si bayi kalau begini kira-kira dia capek nggak Bu? Capek ya, kita aja yang dewasa misal lagi gini, menyusuinya gini, kan capek ya. Nah, untuk itu mungkin ini yang perlu ibu-ibu perhatikan. Kita di sini tadi seperti yang Mas Dani katakan bahwa kita tidak bahas terlalu detail ya Bu ya, ibu-ibu. Selanjutnya cara menyimpan ASI perah. ASI perah itu kalau di suhu kamar bisa tahan sampai 6-8 jam. Kemudian di lemari es tahan sampai 3 hari. Di freezer 1 pintu tahan sampai 2 minggu. Kemudian di freezer 2 pintu tahan sampai 3-6 bulan. Jadi beda ya, freezer yang 1 pintu tahannya hanya 2 minggu. Untuk yang freezer 2 pintu bisa sampai 3 dan 6 bulan. Cara memberikannya ketika dikeluarkan dari freezer, boleh nggak dipanasin langsung Bu? Ya? Nggak boleh ya? Jadi gimana caranya Bu? Iya, direndam di dalam wadah ke dalam air yang berisi air hangat-hangat kuku. Kemudian diberikannya boleh pakai botol nggak atau dot? Tidak boleh ya Bu, tetap diberikan dengan cangkir atau sendok. Ini gunanya untuk apa? Iya, benar Bu, untuk agar si bayi tidak bingung puting. Nanti dia kalau sudah bingung puting, maksudnya dia, loh ini kok beda ya? Beda, yang dot kok agak keras. Jadi ketika ibunya ngasih, ini kok beda gitu. Iya, maaf Pak. Iya. Nah itu dia salah satu penyebab si bayi tidak mau menyusui, juga salah satunya karena bingung puting. Selain yang posisi sama pelekatan tadi ya. Ternyata habis. Ini ibu-ibu sudah pernah dengar lagu ini nggak? Sudah ya. Nah kalau sudah, saya boleh minta nggak satu orang ibu untuk membantu menyanyikan lagu ini? Ibu yang dari Depok. Oh iya Ibu, silakan. Bu, di sini aja kita berdua duet. Gimana nih, kita dengar ibu-ibu yang dari Depok dulu ya. Ibu apa tadi Bu? Ya, ibu ini. Nah, Ibu Nini dulu yang nyanyi, terus kita nyanyi sama-sama ya Bu. Oke. Ya, siap ya Bu ya. Susune, susune, susu ASI, bayi ASI sehat dan cerdas. Pagi, siang, sore, malam minum ASI. 6 bulan ASI eksklusif. 6 bulan tanpa tambahan. Sekali lagi ya Bu, rame-rame. Oke. Susune, susu ASI, bayi ASI sehat dan cerdas. Pagi, siang, sore, malam minum ASI. 6 bulan ASI eksklusif. Ibu yang sebelah sana nggak ada yang 6 nyanyi. bulan tanpa tambahan. Ayo lagi Bu. Sekali lagi. Susune, susu ASI, bayi ASI sehat dan cerdas. Pagi, siang, sore, malam minum ASI. 6 bulan ASI eksklusif. 6 bulan tanpa tambahan. Oke, terima kasih Bu Nini. Baik, sebenarnya ada satu lagu lagi, tapi nanti ibu-ibu pelajari aja di rumah. Nanti ketika pertemuan selanjutnya mungkin kita akan menyanyikan lagu yang ini ya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke yang indikator kelima. Di slide di materi ibu-ibu juga sudah dibagi ya. Yang kelima adalah keluarga menimbang balita di posyandu. Nah, indikatornya itu keluarga yang kelima adalah keluarga menimbang balita di posyandu atau memantau pertumbuhan perkembangan. Kita lihat dulu arti pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini adalah bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sehingga dapat diukur dengan satuan panjang, berat badan, panjang badan atau lingkar kepala. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan fungsi tubuh yang lebih kompleks berupa gerak kasar, berdiri, duduk, jalan, gerak halus seperti memegang, sendok, menjimpit, kemudian bahasa sosial dan kemandirian. Kira-kira ibu-ibu bisa kan membedakan pertumbuhan dan perkembangan? Iya ya, kalau pertumbuhan itu beratnya bertambah, tingginya bertambah. Sedangkan kalau perkembangan adalah dia sudah bisa duduk pada usia berapa, kemudian berjalan pada usia berapa ya. Nah, itu bedanya. Nah, memantau pertumbuhan balita itu ialah mengikuti pertumbuhan balita secara terus-menerus, yaitu dengan mengukur pengukuran antropometri yang seperti di posyandu. Sedangkan perkembangan mengikuti perkembangan balita secara berkala untuk mengetahui ada tidaknya gangguan perkembangan sesuai usia anak. Nah, yang kedua ini ada ibu-ibu lakukan tidak di posyandu? Ini belum ya, tapi ini ada di buku KIA bagaimana cara memantau perkembangan balita. Kalau di KMS yang model lama itu sudah ada ya, tapi kalau sekarang tidak dibuat lagi, tapi sudah dipisah-pisah ya. Begini dia, ini contohnya. Nah, ini bedanya ya pemantauan dan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau yang perkembangan ini ya, mulai dari bayi dia bisa merangkak, bisa duduk, bisa berjalan, ini dia perkembangan. Nah, ini ada di buku KIA halaman 55 kalau tidak salah. Nanti mungkin kalau ibu sesampai di rumah atau di ini bisa ibu lihat di buku KIA ini ada masalah pemantauan dan pertumbuhan dan perkembangan. Yang perkembangannya, nah, ini kita bahas dulu yang pertumbuhan ya. Pertumbuhan selama ini ibu melakukannya bagaimana untuk menentukan naik tidak naiknya. Nah, yang menentukan naik tidak naik itu adalah salah satu contoh pertumbuhan. Ya, yang satu dengan garis grafik, yang satunya lagi dengan bulan. Nah, begini ya. Jadi, status pertumbuhan balita dapat diketahui dengan melihat garis pertumbuhan dan yang ini Bu, KBM. Kenaikan berat badan minimal ya. Jadi ada dua cara ya Bu. Yang pertama dengan melihat garis pertumbuhan, yang kedua melihat apakah kenaikan berat badannya sesuai dengan KBM. Kalau tidak sesuai, kita beri tanda T, kemudian kalau naik baru M. Kalau tidak ditimbang bulan lalu, oh. Kalau yang baru, iya, pinter Ibu. Tepuk tangan lah buat Ibu semua. Nah, dari hasil yang ibu-ibu isikan ke KMS, nanti ada interpretasi atau hasilnya biasa ada yang naik atau tidak naik. Nah, kalau yang naik, dulu kita mengabaikan adanya status gizi lebih.
Nah, kalau sekarang di buku pedoman yang keluarga sehat ini sudah lebih ditekankan, ditekankan ya, harus diperhatikan yang gizi lebih ini. Jadi jangan lupa Bu ya, kalau sudah di atas garis yang ini di batas yang ini, nah ini juga harus dirujuk ke petugas gizi puskesmas untuk dikonsultasikan. Sebenarnya kita ini ada latihan, tapi kayaknya ibu-ibu sudah pinter-pinter, jadi latihannya kita lewatkan ya. Ya. Kemudian juga waktu ini kita tidak bisa berlama-lama. Ini juga bisa ibu-ibu lihat di buku KIA bagaimana perkembangan bayi usia 0 sampai 6 bulan, apa saja yang bisa ia lakukan. Ini di sini ya Bu, ininya untuk melihat ini bisa dilakukan oleh keluarga di rumah. Kemudian ibu-ibu juga sebagai kader bisa mengetahui bagaimana perkembangan si bayi sampai balita itu di buku KIA, bisa ibu-ibu buka nanti. Sampai usia 6 tahun ada di buku KIA ya. Nah, jadi sebenarnya inti dari memantau pertumbuhan balita itu adalah untuk mencegah stunting. Stunting ibu-ibu kemarin sebelumnya kita sudah tahu sama-sama adalah balita dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur. Jadi sebenarnya dia bisa dicegah di wilayah posyandu ibu-ibu semua dengan cara yang pertama, ibu hamil mendapat makanan bergizi dan tablet tambah darah. Kemudian bayi mendapat IMD dan ASI eksklusif diberikan sampai 6 bulan sampai usia 2 tahun. Kemudian ibu-ibu melakukan penyuluhan gizi seimbang pada keluarga balita. Kemudian bayi mendapat imunisasi lengkap, pemberian kapsul vitamin A, obat cacing. Jangan lupa juga ini garam kuriodium, ini juga bisa mencegah stunting ya Bu. Kemudian melaksanakan PHBS. Nah, ini kita masuk ke formulir Prokesga. Bagaimana cara mengisi indikator yang keempat dan kelima? Indikator bayi mendapat ASI eksklusif dan balita dipantau pertumbuhannya. Nah, ini nanti di formulir Astra ada di bab yang keberapa Bu? Yang keempat. Yang keempat pertanyaannya ada satu. Jika di keluarga terdapat bayi usia 7 sampai 23 bulan, apakah bayi tersebut diberi ASI selama 6 bulan? Nah, ini kalau dijawab ya, berarti kita conteng yang iya. Ini tapi di sini adalah jumlah anak. Ini anak yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Kalau anaknya ada 4 atau lebih, ini sebenarnya bisa panjang ke samping ya. Gimana Bu? Kira-kira paham nggak? Belum ya Bu? Belum ya. Jadi ibu-ibu nanti kan datang ke rumah keluarga balita. Nah ini khusus yang punya anak di usia 7 sampai 23 bulan. Jadi yang ibu-ibu tanyakan itu adalah apakah misalnya ini anak yang pertama ditanya ke apakah si anak yang pertama mendapat ASI eksklusif dulu. Kalau iya, ibu conteng iyanya. Kemudian kalau ibu itu ada anak yang kedua, ibu tanyakan hal yang sama. Kalau jawabannya iya, juga kita conteng yang iya. Sampai ke anak yang semuanya. Tergantung jumlah anak ibu itu berapa. Gimana Bu? Bisa ya? Iya. Terus yang untuk balita dipantau pertumbuhan juga sama. Ditanyakan kepada keluarga yang mempunyai balita usia 2 sampai 59 bulan 29 hari. Tergantung jumlah anaknya juga kita conteng. Kita tanya per jumlah anak. Anak yang pertama bagaimana, anak yang kedua bagaimana, yang ketiga bagaimana, dan seterusnya. Gampang kan Bu? Gampang ya?
sepertinya materi sesi ASI eksklusif dan pemantauan pertumbuhan sudah selesai. Mungkin apakah ada sesi tanya jawab masih bisa Mbak Sela? Nggak ada lagi ya? Oh ada satu. Kalau ada yang mau tanya mungkin nanti bisa sambil istirahat langsung tanya ke Kak Mai aja ya Bu ya. Karena waktunya juga sangat terbatas. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.